Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nurmelati dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan SMA kelas 10. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang perencanaan usaha dan pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Sebelumnya kita telah belajar terkait dengan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Tujuan pembelajaran yang pertama memahami dan menjelaskan dasar-dasar perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Yang kedua menjelaskan dan mempraktekkan sistem pengolahan dan pengemasan makanan awetan dari bahan hewani berdasarkan daya dukung wilayah setempat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, silahkan ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Pertanyaan yang Anda ajukan dapat menggunakan format 5W1H. Bahan pangan hewani merupakan bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan atau olahan yang bahan dasarnya dari hasil hewan, seperti susu, telur, daging, dan ikan, serta produk-produk olahannya yang bahan dasarnya berasal dari hasil hewani. Seperti contoh pada gambar, ini ada gambar dendeng. Karakteristik bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani ini memiliki daya simpan yang jauh lebih pendek ya daripada bahan pangan nabati bila dalam keadaan segar, kecuali telur. Pendeknya daya simpan ini terkait dengan struktur jaringan hasil hewani, di mana bahan pangan hewani tidak memiliki jaringan pelindung yang kuat dan kokoh sebagaimana pada hasil tanaman. Karakter yang kedua, bahan pangan hewani bersifat lebih lunak dan lembek, sehingga mudah terpenetrasi oleh faktor tekanan dari luar. Yang ketiga, karakteristik masing-masing bahan pangan hewani sangat spesifik sehingga tidak bisa digeneralisasikan. Sifat pada daging sangatlah berbeda tentunya dengan sifat telur. Berbeda juga dengan pangan nabati yang memiliki kesamaan dalam hal jaringan-jaringan atau komponen-komponen penyusunnya. Yang terakhir, bahan pangan hewani pada umumnya merupakan sumber protein dan lemak, dan bahan pangan nabati merupakan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, lemak, dan protein. Sub-A yaitu kekayaan hewani di Indonesia. Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia mendukung berkembangnya peternakan sapi, kerbau, dan juga kambing. Suhu tropis juga mendukung berkembang biaknya unggas. Pantai sebagai penghasil ikan merupakan wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah, sedangkan wilayah lainnya merupakan daerah peternakan unggas dan mamalia. Proses pengolahan dengan teknologi sederhana dan modern merupakan solusi untuk meningkatkan daya tahan produk perikanan maupun pertanian, sehingga dapat mempertahankan nilai produk bahkan meningkatkan nilai ekonominya. Kehadiran teknologi pengelolaan dapat menjadi pilihan wirausaha yang prospektif. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sub yang B yaitu perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Makanan awetan dari bahan hewani yang dimaksud adalah produk pengolahan yang bertujuan untuk menghasilkan bahan makanan atau minuman hewani. Ide dan peluang wirausaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani dapat dimulai dari lingkungan sekitar, melihat potensi diri sendiri, dan mengembangkan ide usaha yang telah ada. Wisata dan kuliner adalah dua hal yang saling mendukung dalam perkembangannya. Usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati dapat menjadi alternatif daerah kawasan wisata. Di sini ada gambar telur asin yang merupakan hasil pengolahan makanan berbahan dasar hewani yang berasal dari Brebes. Perencanaan usaha makanan awetan dari bahan pangan nabati. Ada beberapa tahapan untuk merencanakan usaha makanan awetan ini. Yang pertama, memunculkan ide usaha. Ide usaha ini ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Yang pertama yaitu pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri, kemampuan melihat pengalaman orang lain, dan intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis.
yaitu masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain, dan pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua, menciptakan peluang usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Pemetaan peluang usaha dilakukan untuk menemukan kesempatan usaha dan potensi yang bisa dimanfaatkan, serta untuk mengetahui seberapa besar potensi usaha yang ada dan berapa lama suatu usaha ini dapat bertahan. Ancaman dan peluang akan selalu ada dari suatu usaha. Oleh sebab itu, penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan yang terjadi dan kemampuan dalam beradaptasi dari suatu usaha agar bisa tumbuh dan bertahan dalam ketatnya persaingan. Yang ketiga, mengidentifikasi 6M dan 1I. 6M yang dimaksud yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan. M pertama yaitu man, sumber daya manusia yang terlibat. M yang kedua money atau modal, dana yang digunakan untuk memulai dan menjalankan usaha. Yang ketiga material atau bahan baku, bahan pangan hewani dan bahan pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses produksi. M yang keempat mesin yaitu perawatan, peralatan dan mesin yang digunakan untuk membantu proses produksi. Metode atau metode, cara atau prosedur kerja dalam mengolah dan menghasilkan produk. Market atau pasar, yaitu yang menjadi target penjualannya. Dan I-nya information atau informasi. Yang keempat, resiko usaha. Dalam usaha apapun, kita harus menganalisis resiko yang ada. Resiko usaha itu adalah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Resiko usaha ini terdiri dari beberapa hal berikut. Faktornya yang pertama, permintaan. Yang kedua, perubahan konjungtur. Yang ketiga, persaingan. Yang keempat, akibat-akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan, ataupun teknologi. Yang kelima, administrasi dan pemasaran. Administrasi yaitu proses tata kerja yang terdapat pada setiap usaha. Apakah usaha kenegaraan atau swasta, usaha sipil atau militer, usaha besar ataupun kecil. Sedangkan pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Analisis pemasaran usaha pengolahan makanan awetan bahan pangan hewani antara lain berdasarkan dari 4P. P pertama produk, yaitu produk yang ditawarkan sesuai kebutuhan konsumen. P yang kedua price, harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai produk. P yang ketiga place atau tempat, saluran distribusi yang tepat dan mudah dijangkau. Yang keempat promotion, promosi yang efektif untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Sub-C yaitu sistem pengolahan dan prinsip pengawetan makan bahan hewani. Tujuan dari pengawetan adalah memperpanjang umur simpan produk pangan. Proses pengolahan makanan awetan disesuaikan dengan lama waktu penyimpanan yang diinginkan. Proses pengawetan bergantung pada berapa lama umur simpan produk yang diinginkan dan perubahan mutu produk yang diterima. Yang pertama yaitu dengan cara mencegah atau memperlambat mikroba. Cara ini bertujuan mencegah atau memperlambat pertumbuhan populasi bakteri atau mikroba lain sehingga tidak terjadi pembusukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu mencegah masuknya mikroorganisme, yang kedua mengeluarkan mikroorganisme, yang ketiga menghambat pertumbuhan dan aktivitasnya, dan yang terakhir membunuh mikroorganisme. Yang kedua, mencegah atau memperlambat laju proses dekomposisi atau autolisis. Mikroorganisme pembusuk merupakan faktor utama penyebab kerusakan makanan. Mikroorganisme dapat berupa bakteri, jamur, dan protozoa. Mikroorganisme pembusuk mengeluarkan enzim atau zat lain yang menyebabkan penguraian makanan hingga terjadi pembusukan atau dekomposisi. Yang ketiga, mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Kerusakan bahan makanan juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Misalnya, kelembaban rendah dapat meningkatkan laju pertumbuhan populasi bakteri sehingga makanan cepat membusuk. Selain itu, bahan makanan juga bisa disebabkan oleh serangan hama. Makanan awetan dari bahan pangan nabati terbagi menjadi makanan setengah jadi dan makanan jadi. Nah, dua-duanya itu dapat diawetkan dengan cara tertentu. Makanan bahan pangan hewani ini bisa berupa daging, telur, susu, dan juga ikan.
Ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengawetan bahan pangan nabati. Yang pertama, pengawetan secara fisik dengan suhu rendah, suhu tinggi, dan pengeringan. Yang kedua, pengawetan secara biologi dengan fermentasi, dan pengawetan secara kimia menggunakan bahan kimia alami dan juga bahan kimia buatan. Kita bahas satu-satu teknik pengawetan ini. Yang pertama, pengawetan secara fisik dengan suhu rendah. Proses pengawetan dengan suhu rendah ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pendinginan atau cooling pada suhu sekitar min 2 sampai min 10 derajat Celcius, dan pembekuan atau freezing sekitar suhu min 12 sampai min 24 derajat Celcius. Yang kedua dengan suhu tinggi. Teknik pengawetan ini dilakukan dengan memaparkan bahan pangan dengan suhu tinggi. Proses pengawetan dengan suhu tinggi ini terbagi menjadi tiga, yaitu pasteurisasi, sterilisasi, dan juga pengeringan. Tujuan pengawetan makanan adalah untuk memperpanjang daya simpan, menjaga nilai gizi, rasa, aroma, dan keamanan pangan. Yang ketiga yaitu pengeringan. Teknik pengawetan tertua di mana air yang ada dalam bahan diuapkan dan dihilangkan sampai kadar tertentu dengan tujuan untuk menghambat aktivitas enzim dan pertumbuhan mikroba. Teknik pengeringan bisa menggunakan berbagai cara. Yang pertama bisa dengan cara penjemuran, yaitu menggunakan sinar matahari langsung sehingga kadar air bahannya berkurang. Yang kedua pengasapan, proses pengeringan dengan asap dari pembakaran kayu yang dapat menambah cita rasa dan daya simpan. Yang ketiga yaitu penggorengan atau pengeringan dengan minyak panas sehingga kadar air berkurang dan produk menjadi lebih awet. Dan yang terakhir pembakaran. Pengeringan dengan cara membakar langsung di atas api untuk menghilangkan kadar air bahan. Yang kedua, pengawetan secara biologi. Proses pengolahan bahan pangan dibantu oleh makhluk hidup, dalam hal ini adalah mikroorganisme. Salah satu contohnya adalah melalui proses fermentasi. Proses fermentasi melibatkan mikroorganisme yang akan memetabolisme gula atau karbohidrat pada substrat menjadi asam laktat dalam kondisi anaerob. Contohnya seperti tempe, yogurt, kimchi, tape, dan juga asinan. Yang ketiga, pengawetan secara kimiawi. Pengawetan secara kimiawi dapat dilakukan dengan menggunakan BTM atau bahan tambahan makanan. Bahan pengawet makanan alami buatan bisa dijadikan pilihan untuk membuat makanan lebih tahan lama. Pengawet makanan bisa mencegah pertumbuhan mikroorganisme pembusuk pada makanan sehingga memperpanjang daya simpan. Bahan pengawet alami diantaranya ada garam dan gula, cuka, bawang putih, dan juga kunyit. Sedangkan bahan pengawet buatan ada asam benzoat, asam sitrat, sulfur dioksida, antioksidan, dan monosodium glutamat. Sub D yaitu pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Salah satu contohnya yaitu ada ikan asap. Prinsip pengasapan pada proses pembuatan ikan asap adalah aktivitas penggaraman, pengeringan, dan pengasapan. Pengolahan makanan awetan dengan cara pengasapan dapat dilakukan secara dingin dan juga panas. Yang kedua, nah di sini ada salah satu contoh gambar proses pengasapan ikan ya. Proses penggaraman dan pengeringan bertujuan untuk membunuh bakteri dan membantu mempermudah melekatnya partikel-partikel asap ketika proses pengasapan berlangsung. Yang kedua yaitu dendeng. Dendeng adalah daging yang diiris atau disayat dan dibumbui lalu dikeringkan. Prinsip dasar yang digunakan untuk membuat dendeng adalah proses pengeringan. Yang ketiga yaitu abon ikan. Pada prinsipnya, abon merupakan suatu cara pengawetan kombinasi antara perebusan, pengukusan, dan penggorengan serta penambahan bumbu-bumbu tertentu. Contohnya di sini ada pada gambar yaitu abon ikan merupakan makanan kering yang terbuat dari suiran daging ikan yang telah diberikan bumbu. Yang keempat sosis ikan. Sosis merupakan suatu jenis makanan yang berbentuk simetris dan merupakan hasil pengolahan daging yang dicincang serta telah diberi bumbu. Sosis berasal dari kata salsus yang berarti menggarami. Nah, di sini ada kilas tokoh, informasi yang bermanfaat terkait tentang Nyonya Suharti yang mulai berjualan ayam goreng kremes sejak tahun 1962 di Jogja. Yang ketika itu masih usaha kecil-kecilan dan belum punya rumah makan. Pada tahun 1969, Nyonya Suharti membuka rumah makannya sendiri. Bumbu rempah khas Indonesia dipadu dengan sambal ulek yang menemani sajian membuat ayam goreng Nyonya Suharti digemari semua kalangan.
Sub E yaitu perhitungan biaya pengolahan atau harga pokok pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan tidak tetap. Biaya investasi merupakan biaya untuk pembelian mesin dan peralatan pengolahan. Biaya produksi tidak tetap atau variabel adalah biaya untuk membeli bahan baku, bahan kemasan, atau bahan lain yang jumlahnya berubah sesuai perencanaan jumlah produk yang diinginkan. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dan jumlah tetap dan tidak bergantung pada jumlah produk sampai pada batas maksimal kebutuhan. Yang F yaitu strategi pemasaran langsung produk pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran tanpa menggunakan perantara. Pemasaran langsung dilakukan dengan membuka toko dan menjajakan langsung ke konsumen. Pemilihan sistem pemasaran ditentukan berdasarkan kepopuleran suatu produk, kebutuhan konsumen, jenis kelamin konsumen, usia konsumen, ketersediaan tempat, dan alat transportasi yang dimiliki pengusaha. Subyangga yaitu evaluasi hasil kegiatan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Evaluasi kegiatan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani meliputi evaluasi terhadap perencanaan kondisi sumber daya alam atau permintaan konsumen. Evaluasi juga harus dilakukan apabila HPP lebih besar dari harga pasaran, karena hal tersebut dapat mengakibatkan pengusaha tidak mendapatkan keuntungan. Nah, di sini ada tugas individu. Ada 5 gambar pada slide ini, silakan kalian perhatikan dan kalian jawab berdasarkan gambar tersebut. Silakan identifikasi. Yang pertama, nama makanannya apa? Yang kedua, jenis makanannya. Yang ketiga, objek yang diawetkan. Dan yang terakhir, teknik pengawetan. Silakan dikerjakan masing-masing dan kerjakan pada buku catatannya masing-masing. Sedangkan untuk tugas kelompok, silakan kalian bagi kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 kelompok, kemudian silakan tentukan teknik pengawetan yang akan kalian gunakan. Dan tentukan dan pilih makanan awetan dari bahan hewani apa yang akan kalian buat bersama dengan teman-teman kelompok. Kemudian yang ketiga, merencanakan kegiatan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan perencanaan usaha. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi langkah awal kesuksesan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga telah belajar bersama. Jangan lupa untuk terus semangat belajar, berkarya, dan berinovasi. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.